Assalamualaikum Uci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Rencananya kita nanti mau observasi kelas ya? Iya. Sebelumnya saya mau ada percakapan observasi dulu nih. Boleh minta waktunya ya? Boleh. Ini apa nih yang udah Bu Uci persiapkan nih untuk observasi kelas kita? Saya sudah mempersiapkan modul ajar, kemudian ada alat bahan, semua media ajar sudah siap pokoknya untuk diobservasi. Oke. Boleh saya lihat modul ajarnya ya? Boleh. Oke. Modul ajarnya tentang metamorfosis makhluk hidup ya? Iya. Ini kira-kira tujuan pembelajarannya apa nih? Tujuan pembelajaran yang dicapai, anak bisa memahami bagaimana metamorfosis, pengertiannya yang paling pasti ya, artinya gitu. Kemudian siswa bisa mengidentifikasi metamorfosis sempurna maupun yang tidak sempurna. Kemudian ketiga, hanya berhubungan dengan SEL ini, anak bisa menghargai bagaimana proses fase kehidupan berhidup makhluk hidup. Kemudian anak pun bisa atau siswa pun bisa mengembangkan keterampilan SEL ini, sosial emosionalnya juga diuji di sini di kelas. Kira-kira nih Bu Uci, metode apa sih yang akan nanti digunakan? Nanti metodenya ada understanding by diferensiasi, itu pembelajaran diferensiasi sama pembelajaran sosial emosional. Kita gabung dua tuh, KSE. Alat dan bahannya sendiri apa yang udah dipersiapkan? Alat bahannya ada Infocus, ada laptop ya. Ada alat ajar anak-anak. Boleh tahu untuk area pengembangan nanti yang hendak Bu Uci capai itu apa ya? Paling nanti apakah metode saya ini bisa berhasil atau tidaknya, itu yang paling pertama. Metode ini benar nggak gitu berhasil gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pengelolaan kelas. Apakah saya bisa mengelola kelas dengan metode penggabungan dua metode ini? Itu yang ketiga, keaktifan. Apakah anak-anak semua aktif atau bahkan jangan-jangan tidak ada yang tidak aktif? Itu yang saya khawatirkan. Itu. Untuk strateginya sendiri nih Bu Uci, kalau udah ada metode berarti kita harus punya strategi nih. Strategi apa sih yang udah dipersiapkan untuk materi ini nih, metamorfosis makhluk hidup? Yang strategi saya ini untuk UBD ini pengelompokan anak sesuai gaya belajar masing-masing, ada kinestetik, visual, audio. Itu 3 kelompok-kelompokin. Ada 5 kelompok nanti. Kemudian di tiap kelompok sesuai gaya belajarnya. Ada yang gaya belajar mereka itu hanya melihat dari warna, dari peta, menggambar, itu ada. Saya bikin itu buat nanti medianya ada. Saya buat nanti anak tinggal tempel gambar-gambar gitu. Kemudian saya juga akan membuat miniatur. Anak-anak akan membuat miniatur. Kelompok yang lain akan membuat miniatur metamorfosis sempurna, kupu-kupu khusus. Pembagiannya itu. Kemudian ada lagi kelompok yang lain membuat kolase dari plastisin. Jadi ada kolase metamorfosis yang tidak sempurna, kura-kura kalau tidak salah tadi, kura-kura sama kupu-kupu nanti dibuat ditempel gitu, jadi kolase seperti itu, tapi bahannya dari plastisin. Jadi pengelompokan anak sesuai gaya belajar ya. Ada strategi lain mungkin? Strategi yang lain untuk ada presentasi. Selesai itu anak-anak presentasi. Presentasi diskusi gitu ya? Diskusi, ya sama diskusi presentasi.
Kira-kira nih nanti nih menurut Buci kesulitan apa sih yang akan Buci hadapi nih waktu kita observasi? Sepertinya ini ya apa namanya, kedisiplinan. Oke, disiplin. Sepertinya kedisiplinan anak-anak tuh Oke. masya Allah, anak kelas 3 itu nggak seperti kelas 4 dan 5, 6 ya. Iya. Kelas 3 itu masih terbawa alam kelas 1 2 nya itu. Satu ya. Kedua paling kekurang aktifan. Kurang aktif ya. Karena memang berbagai anak itu kan mungkin karena kurang apa namanya media apa sih yang kurang apa sih namanya Bu? Kurang motivasi kan, ya. mungkin harus lebih dimotivasi lebih lagi gitu setiap hari gitu. Oke, baiklah Buci, nanti kita akan coba observasi di kelas. Semoga nanti area pengembangan yang akan kita tuju bisa berhasil deh. Insya Allah mudah-mudahan berhasil. Terima kasih Buci. Oke, assalamualaikum. Oke, apa kabar hari ini? Terima kasih. Hari ini gua akan tulisin dulu ya. Alkalipi, Almaida, ya, Akila, Azmi, Balkis,
belajar untuk ikut aktif bersama-sama, ya. Gitu. Kemarin kita belajar apa? Jadi kan hari ini kan kita akan belajar IPAS. IPAS yang kemarin yang Siklus hewan ya, siklus hewan. Nah, hari ini akan memperdalam siklus hidup itu, ya. Kita akan memperdalam siklus hidup metamorfosis pada makhluk hidup, ya. Akan lebih dalam lagi agar kalian bisa lebih mengerti lagi, ya. Nah, kita sini ya. Ada kemarin kita belajar tentang siklus hidup, baru siklus hidup hewan, tumbuhan ya. Hari ini tujuan pembelajaran hari ini kalian yang pertama harus memahami bagaimana metamorfosis atau pengertian metamorfosis dan jenis-jenisnya. Itu yang pertama, harus paham jenis-jenisnya dan pengertiannya apa, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian harus bisa mengidentifikasi tahap-tahap metamorfosis sempurna, ya. Kita contohkan itu, dan metamorfosis tidak sempurna. Contohnya dalam, ya. Ketiga, ada kalian harus menghargai. Setelah kalian belajar, kalian harus bisa menghargai siklus hidup ini. Siklus hidup dan pentingnya proses metamorfosis bagi kelangsungan hidup. Dan terakhir, kalian harus bisa mengembangkan keterampilan sosial emosional melalui kerjasama dalam kelompok dan menyadari tentang perubahan dan pertumbuhan dalam hidup. Tuh, ya harus dikembangkan keterampilan. Nah, ini kita akan belajar tentang keterampilan ini, ya. Terus ya? Siap. Ya, bagaimana siapnya? Tepuk satu. Harus jadi buku bisa. Jadi ini adalah contoh dari metamorfosis sempurna.
Masih mau berdiri apa duduk? Hah? Ayo, nah, hanya kunci yang berbicara. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kalian sudah keren, sudah hebat, sudah bisa berekspresi. Ya itu maunya kalian, begitu kan? Terima kasih fasilitas. Nah, oke. Thank you. Ya. Tadi ada yang mau bertanya nggak masalah ini? Ada yang tahu ya? Ya, tahu ini kepompong. Ya, Bu, saya tahu ini kepompong. Saya tahu ini apa? Ya, ini adalah miniatur atau diamond. Ini adalah, perhatikan ya. Ini adalah diamond atau miniatur. Miniatur metamorfosis sempurna pada pupuk minum. Astagfirullah. Sana, lihat di sini. Oh, seperti ini tuh sebentar aja, oke? Ya, sebentar saja. Hanya sebentar. Metamorfosis sempurna pada kupu-kupu. Ya, ini yang sebenarnya pengen bikin banyak. Selain kupu-kupu juga pengen ya, kalau kalian bisa tahu, gitu kan? Nah, ini sebenarnya 3 dimensi, tapi tadi ada temennya yang salah nempel. Ada yang salah nempel gitu, ditempel semua. Dan tadi harusnya digunting pinggir-pinggirnya buat nempel. Jadi kelihatan asli kayak gini nih kelihatannya. Nih, kayak ini nih 3 dimensi namanya. Ya, ini namanya miniatur 3 dimensi ya. Oke, nggak apa-apa, tapi keren ini keren. Kalian juga yang lain juga keren. Dan ini pun, nah, nih, ini keren, semuanya keren, cakep ya. Ini adalah contoh metamorfosis yang tidak sempurna. Nah, tadi kalian tidak menyebutkannya ketika presentasi. Seharusnya kalian presentasi menyebutkannya. Ini adalah contoh metamorfosis
Assalamualaikum Bu Ci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Umar, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Assalamualaikum Bu Ci. Waalaikumsalam. Kemarin kita udah melakukan observasi di kelas. Nah, hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Luar biasa Bu Ci kemarin ya. Masya Allah. Biasa saja. Setelah kita observasi di kelas nih kemarin, gimana perasaan Bu Ci? Sangat senang sebenarnya. Apa namanya, sangat kolaborasi sama anak-anak. Senang banget. Perasaan yang apa namanya, senang dan agak lumayan juga gitunya. Karena ini kelas rendah. Iya, rendah ya. Saya biasa di kelas atas, di kelas rendah kayaknya blok aja. Berasa ya. Biasa gitu. Terus setelah observasi kemarin nih, bagaimana sih Bu Ci menilai sendiri kemampuan performanya nih? Untuk performa saya saya sih menilai diri saya sebenarnya sih saya apa namanya merasa belum begitu puas gitu. Satu belum begitu puas untuk memberikan materi yang lebih baik kepada anak-anak. Masih banyak yang harus saya ungkapkan berikan kepada anak-anak. Kemudian anak-anak juga senang banget sih sebenarnya kalau anak-anak tinggal menerima aja mungkin ya. Iya, Informasi dari kita tuh. Cuman kalau saya sih merasa bahwa aduh belum begitu sesuai dengan ekspektasi saya gitu. Belum begitu sesuai dengan harapan saya. Oke. Apa sih yang menurut Bu Ci sampai Bu Ci tuh menilai kayak gitu? Ekspektasi yang bagaimana nih? Ya, ekspektasi saya tuh bahwa saya ingin anak-anak itu benar-benar apa namanya bisa belajar kreatif gitu kan, inovatif gitu kan. Terus bisa mau apa namanya kalau belajar itu jadi kemarin itu kayak agak rusuh gitu, agak rusuh yang paling saya nggak suka kayaknya di kelas itu. Saya agak sulit gitu untuk memberikan anak-anak itu agar anak-anak itu bisa tetap stay, mungkin karena itu ya, karena anak-anaknya juga kelas rendah satu itu masih belum dalam tahap peralihan dari kelas 2 ke kelas 3 gitu kan. Masih apa gitu, anak kelas 2 masih merasa aku masih kecil gitu kan. Aku belum bisa begini, aku belum bisa begitu gitu kan. Itu pasti harapan saya itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga belum sesuai itu berat aktivitasnya itu. Jadi masih anak yang belum mau gitu kan, ada beberapa anak yang belum mau, yang ini kayak kebingungan gitu kemarin itu. Jadi itu ekspektasinya. Iya. Oke. Boleh nggak nih saya menyampaikan hasil dari pengamatan saya? Boleh banget. Nah, itu penting untuk saya evaluasi diri saya Karena kan saya mengajar. kemarin kita sudah ya melakukan percakapan observasi ya. Saya coba sampaikan ya teman-teman yang saya lakukan di kelas kecil. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu memahami yang metamorfosis dan jenis-jenisnya, identifikasi tahap-tahap metamorfosis sempurna dan tidak sempurna, lalu menghargai siklus makhluk hidup dan pentingnya proses metamorfosis bagi makhluk hidup. Dan yang terakhir, mengembangkan keterampilan sosial emosional melalui kerjasama dalam kelompok dan kesadaran diri tentang perubahan dan hidup. Saya melihatnya untuk tujuan pembelajarannya itu sendiri sudah tercapai ya, sudah sesuai kan. Untuk strateginya juga yang dipersiapkan itu sudah masuk ya KSI-nya itu juga
presentasi dari Uci, ada presentasi siswa juga, dan diskusinya juga sudah berjalan. Walaupun ada sedikit ya anak yang kurang aktif ya. Sementara untuk area pengembangan yang hendak Uci capai kemarin ya, saya perhatikan itu metode UBD dan PSD-nya ini sudah berhasil. Saya juga ada foto hasil karya siswanya. Untuk pengelolaan kelasnya ya, itu juga sudah 90% ya. Sudah bagus banget. Untuk anak-anak yang masih belum ini juga sudah mau mengikuti. Keaktifan siswa juga sudah terlihat ya. Nah, apa sih nih kendala yang kemarin Uci rasakan itu mengganggu dan apa sih? Kendalanya mungkin karena anak yang belum bisa aktif, saya apakan itu jadinya saya bingung sementara di anak saya tidak tahu dari belajar anak ini ya saya ada dalam anak tidak mau bareng dengan satu gaya satu gaya belajar apa mungkin ada dia masih punya masalah di rumah saya belum menelusuri itu. Kedua, ada beberapa anak aktifnya luar biasa. Apa ya ini ada apa lagi ya? Kedua itu sampai anak ada kebingungan gitu kan. Oh ini seperti apa? Ini seperti apa? Saya bingung. Ini anaknya ini ya tunggu sayang, ya tunggu sayang. Jadi itu sangat melelahkan sekali sebenarnya. Benar Pak. Saya sangat ada tapi saya berusaha untuk saya harus selesai ini gitu kan, pembelajaran harus dapat gitu, bagaimanapun saya udah harus selesai gitu. Jadi saya terima, nanti mungkin saya selanjutnya nanti akan bisa atau mungkin bapak bisa tolong untuk motivasi saya. Kalau dari pengalaman Uci sendiri ya, di kelas sebelumnya pernah nggak mendapatkan model anak-anak yang aktif seperti ini, anak yang gaya belajarnya sesuai tapi masih belum mau ikut belajar, dan juga anak yang luar biasa, pernah nggak sebelumnya dapat? Nah kalau ya pernah sebelumnya dapat, cuman kalau sebelumnya kan anak-anak kelas atas, kelas atas itu kan kita juga handle-nya agak enak, agak apa sih kalau langsung saya biasanya ngasih satu ini potong ke anak yang biasa yang apa yang punya kendala itu, saya bilang biasanya saya ngasih tahu dulu gitu karena itu khususin lah, kalau enggak gitu khususin ya khusus sama ibu di sini misalnya gitu kan, itu jadi dia tidak mau dibuat khusus, tidak mau perhatian saya itu ke lain-lain gitu. Saya sih begitu. Nah saya belum pakai di kelas rendah karena kemarin juga mungkin karena saya mengelompokkan anak-anak itu banyak juga ya kan, 5 kelompok sesuai dengan gaya belajar anaknya sesuai, ya udah jadi seperti itu. Hingga mungkin waktu juga itu waktunya juga kan agak mepet kalau untuk di kelas 3 itu kelas kelas atas mungkin ya itu paling penting itu mandiri. Biasa lagi tatar Pak. itu untuk tadi tuh yang pengalaman sebelumnya anak-anak yang aktif atau hiperaktif kan dibuat khusus sendiri itu tingkat keberhasilannya berapa persen ya tapi paling nggak sesuai apa yang saya harapkan juga sebenarnya, lebih dari 0 sampai 100 cuma lumayan gitu, ada peningkatan sekitar 40%. Khusus ya, model seperti itu. Jadi aku merasa tidak dicuekin mungkin gitu ya Pak ya, seperti itu.
Bener ya, jadi memang kita butuh waktu lebih berarti ya. Ya, Jadi seperti yang ibu sampaikan barusan nih tentang anak-anak, juga adanya pengalaman dari Buci sendiri, kan, untuk karena belum dipakai ya. ya belum sempat, mungkin belum sempat Terpakai. Jadi mungkin apa nih rencana Buci nih untuk anak-anak yang model punya rencana apa aja untuk nanti? Insya Allah sih rencananya mah mungkin paling akan saya bedakan itu khusus banget asli, khusus beda dan yang menyita perhatian anak-anak itu kita bisa bedakan. Jadi pekerjaan apa yang mereka sukai gitu ya, teman gitu ya, suka gitu kan, nanti saya kasih cari, saya akan cari awalnya gitu paling. Bagus sekali sih yang mau dibuat khusus. Yang udah sampaikan udah bagus banget ya. Nah, kira-kira nih siapa nih yang bisa bantu ibu untuk mengaplikasikan ide ibu? Mencatatkan sih ada rencana saya untuk mana saya akan melihat mereka untuk melakukan seperti apa melakukan seperti saya pernah karena saya tanya-tanya kita ngobrol mungkin ada ide gitu kan nanti ya ini coba deh begini aku pernah mengalami begini gitu kan itu ya kedua biasanya saya suka ngobrol sama siapa Suami. ya itu ide suami biasanya sering biasanya Karena suaminya guru juga. iya mungkin itu memang kita saling gitu kan beda. Nah kemarin aja memang itu banyak evaluasi kan sudah terlampau kalau suami dan biasa itu pernah mengalami lah ya selain makan sejauh Ini kira-kira nih kapan nih mau diterapinnya nih? terapin